Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan memenuhi tugas UTS pengantar manajemen bersama rekan saya Monica Nirwana Fitriani dan saya Mahira Kanita Aji Putri untuk mewawancarai dari perusahaan Revowu. Halo teman-teman, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Dinda dari Revowu. Nah, di sini kita akan berbincang sedikit mengenai struktur organisasi dan konsep manajemen yang diterapkan di perusahaan Revowu ini. Nah, dipersilakan untuk Kak Dinda perkenalan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dinda Deseria dari Revowu. Saat ini aku sebagai Special Project Lead di Revowu, khususnya di tim B2B. Untuk sesi selanjutnya kita akan memulai berbincang-bincang mengenai struktur organisasinya. Gimana sih sejarah awal berdirinya Revowu sehingga saat ini? Terus apakah sempat mengalami hambatan yang mempengaruhi kinerja karyawan Revowu? Oke, jadi aku mungkin sedikit gambaran gitu ya. Aku di Revowu sudah 3 tahun, jadi kurang lebih di awal Revowu berdiri aku sebenarnya belum bergabung dengan Revowu. Tapi sejauh yang aku tahu, Revowu awalnya berdiri di tahun 2019, didirikan oleh CEO dan juga founder kita yaitu Matteo Suto. Matteo berasal dari Italia gitu ya. Sebelum mendirikan Revowu di tahun 2019, beliau juga telah bekerja di bidang digital marketing dan juga produk di berbagai company sebelumnya gitu. Jadi udah ada pengalaman banyak di bidang digital marketing dan juga produk. Kemudian beliau punya visi untuk dan juga passion di bidang pendidikan. Jadi mendirikan Revowu di tahun 2019 sebagai salah satu upskilling platform yang bisa memfasilitasi gitu ya masyarakat Indonesia yang ingin upskilling karir mereka maupun soft skill mereka gitu. Hard skill maupun soft skill mereka. Nah, untuk hambatannya sendiri sejauh tentunya kalau dalam membangun sebuah perusahaan ataupun bahkan dari yang paling dari awalnya gitu ya di tahun 2019 sampai sekarang udah sekitar berapa ya 5 tahunan gitu ya. Pastinya ada banyak ups and downs gitu ya, atau challenge yang mungkin dialami oleh founder dan juga para karyawan atau employee di Revowu di awal gitu. Tapi sejauh yang aku juga udah bergabung di Revowu itu 3 tahun, aku tidak mengalami hambatan yang berarti gitu ya. Pastinya ada challenge di tiap quarternya, di tiap tahunnya, tapi itu semua bisa kita hadapi dengan baik. Terima kasih Kak Dinda. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana sih struktur organisasi yang telah diterapkan di perusahaan Revowu sendiri? Oke, jadi kalau struktur organisasinya sendiri tentunya kita dipimpin oleh CEO dan founder kita. Lalu kemudian di bawahnya itu ada berbagai divisi yang memang membawahi bidang-bidang tertentu gitu. Jadi ada yang bidangnya B2B program. Jadi kita punya program corporate training atau program yang kita provide untuk business to business. Ada juga divisi yang membawahi operations dari kelas-kelas dan kursusnya Revowu untuk B2C. Jadi kita punya program-program untuk B2C kayak full stack digital marketing, full stack data analytics dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang menghandle sendiri. Lalu ada juga divisi yang bidangnya itu enrollment atau dia menangani pendaftaran student. Jadi ketika ada student yang mendaftar, nah itu kan akan dites gitu kan, akan diwawancara dan lain sebagainya. Nah, itu tuh prosesnya yang ngurusin adalah divisi tersebut. Ada juga divisi yang menghandle internal manajemennya Revowu, jadi kayak finansialnya, kemudian people operations kayak gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk struktur organisasi di Revowu. Jadi kesimpulannya ini struktur organisasinya tuh secara fungsional ya Kak, dibagi-bagi per divisi gitu. Yes. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana langkah-langkah yang telah dilakukan Revowu untuk mencapai visi tersebut? Oke, kalau di Revowu sendiri visinya kan kita ingin menjadi salah satu upskilling platform terbesar di Southeast Asia gitu ya. Jadi kita pengen bisa provide program-program upskilling gitu kan untuk para students. Nah,
langkah-langkah yang dilakukan tentunya kita punya berbagai program, kita selalu juga berinovasi gitu kan untuk membuat program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di Indonesia maupun bahkan di luar Indonesia gitu. Jadi salah satunya kita punya program, saat ini kita punya program B2C yang tadi aku mention, ada full stack digital marketing, full stack data analytics, full stack software engineering, dan AI Academy kita juga punya, jadi program untuk upskilling di bidang AI. Lalu kita juga punya program B2B, jadi kalau B2B itu business to business gitu, dimana kita provide program untuk corporations ataupun tipe-tipe organisasi lain gitu. Jadi ketika ada organisasi maupun corporations yang misalnya mereka pengen ngadain training untuk karyawan mereka, nah itu tuh bisa datang ke Refoyu untuk kita bantu bikinkan programnya atau training tersebut gitu. Nah tentunya langkah-langkahnya di bidang itu gitu ya. Jadi kita provide, kita selalu berinovasi, kita selalu coba provide program yang memang sesuai dengan kebutuhan market kita. Keren banget nih guys, kalian yang kalau mau mengupgrade soft skill bisa ke Refoyu ya. Nah sekarang kita berlanjut pertanyaan keempat nih Kak, bagaimana Refoyu menindaklanjuti jika program yang sudah direncanakan tidak terlaksana? Ya jadi kalau di Refoyu sendiri terutama mungkin di bidang Jadi kalau di Refoyu sendiri terutama di bidang aku gitu ya, kan aku role-nya adalah special project lead, di mana aku juga beberapa kali gitu bikin program gitu ya atau bikin project di Refoyu, terus kita coba nge-launch gitu ya, terus kemudian kita evaluasi. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau di Refoyu sendiri kita beberapa kali misalnya kita bikin project gitu ya, pasti ketika kita bikin project kita ada step by stepnya, dari mulai kita research dulu apakah project ini oke atau enggak, sesuai dengan kebutuhan atau enggak, sesuai dengan visi atau goals yang pengen kita capai atau enggak. Terus kemudian kita juga research perbandingannya dengan mungkin program-program yang sudah ada gitu kan. Jadi kita bisa melihat mana nih yang mungkin gapnya tuh di mana gitu, biar kita bisa isi kekosongan tersebut gitu. Terus dari riset kemudian kita coba develop programnya atau projectnya, kita bikin plannya seperti apa sedetail mungkin. Terus kalau dari itu baru kita biasanya starting from little gitu, atau starting from hal kecil dulu gitu. Jadi kita nggak langsung nge-launch besar-besaran gitu ya. Misalnya dulu waktu aku di community, aku punya project namanya kelas spesialisasi gitu ya, atau specialization class. Nah itu kita launch dulu deh untuk target yang kecil gitu. Jadi nggak langsung misalnya targetnya untuk 100 peserta gitu, nggak langsung sebesar itu. Tapi misalnya kita starting dari kecil dulu, misalnya kita coba 15 peserta dulu atau berapa 20 peserta dulu gitu kan. Terus dari situ kita coba gather tuh feedback para peserta, gimana nih terkait program ini, apakah udah sesuai dengan yang mereka butuhkan atau ada room for improvement yang bisa kita lakukan kayak gitu ke depannya. Terus dari situ kita evaluasi, kita coba kita coba list down gitu ya, mana aja sih hal-hal yang perlu kita improve, yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Terus kita coba perbaiki di program berikutnya gitu. Jadi misalnya kita batch pertama nih gitu ya, kita lihat dari batch pertama, oh ternyata kurangnya di A, B, C, D, E. Nah di batch kedua kita coba nge-improve di bagian A, B, C, D, E tersebut gitu. Nah terus kalau dari situ baru ntar kita, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kita selalu gather feedback para peserta gitu ya, feedback juga dari nggak cuma peserta aja, tapi juga feedback dari instrukturnya atau pengajarnya gitu. Jadi kita tahu dengan detail apa sih yang bisa kita improve. Nah kalau misalnya dari program tersebut ternyata oh ini kayaknya nggak sesuai gitu ya, akhirnya kita nggak lanjutkan gitu. Nah itu biasanya akan jadi pembelajaran atau learnings buat kita gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu ya, maksudnya
kegagalan atau semacamnya, enggak, tapi itu justru sesuatu hal yang kita jadikan pelajaran. Dan nanti kalau di kemudian hari kita pengen bikin project yang mungkin mirip-mirip gitu kan, tapi mungkin kayak kita pengen bikin specialization class tapi mungkin audiensnya berbeda, nah kita bisa looking back to the first project itu tadi gitu, jadi kita bisa lebih baik dalam planningnya gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Makasih ya Kak atas jawabannya. Selanjutnya pasti di dalam tim kita merupakan komunikasi yang baik juga ya Kak. Nah, bagaimana sih pola komunikasi yang digunakan dalam kerja sama tim? Jadi kalau di Revo itu dalam berkomunikasi gitu ya dengan teman-teman satu tim maupun dengan manajer, bahkan dengan stakeholders lain di luar Revo itu, kayak misalnya kita komunikasi ke student, komunikasi ke instructor, ke mentor dan sebagainya. Jadi kita menerapkan namanya culture, Revo culture. Jadi kalau mau cek juga lebih detail di Revo di website Revo itu ada Revo culture. Di mana Revo culture itu adalah hal yang unik about Revo misalnya gitu. Apa sih yang selalu kita coba terapkan dalam keseharian kita dalam bekerja di Revo. Nah, culture-nya itu ada 4. Jadi yang pertama kindness, yang kedua high standard, yang ketiga radical candor, dan yang keempat adalah passion. Jadi yang pertama kindness, jadi kita selalu berkomunikasi dengan baik, jadi kita treat people itu dengan baik, dengan ramah, dengan respect gitu. Jadi di luar dia misalnya jabatannya mungkin baru junior gitu kan levelnya, atau dia malah intern gitu. Nah itu kita harus treat di situ dengan baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua high standard, jadi kita selalu coba kerja yang maksimal gitu kan. Jadi kita berkomunikasi sama tim teman-teman di tim lain pun kita juga harus selalu memberikan yang terbaik lah yang kita bisa lakukan. Terus kemudian yang ketiga radical candor. Jadi kalau radical candor ini maksudnya adalah kita selalu terbuka terhadap feedback, dan kita pun juga terbuka terhadap feedback itu bukan hanya kita mau menerima feedback, tapi kita juga mau memberikan feedback ke orang lain. Tapi tentunya dengan secara konstruktif, jadi tidak menjatuhkan niatnya, tapi justru untuk untuk biar teman satu tim kita ataupun kita sendiri menjadi lebih baik dalam bekerja. Ya, jadi yang keempat dari culture atau review values adalah passion. Jadi kalau passion itu artinya kita selalu semangat, kita stay positive dan love what we do lah gitu. Itu menjadi salah satu dasar juga ketika kita berkomunikasi gitu. One thing yang kita passionate about adalah terkait dengan student kita. Jadi kita memberikan suatu service, yaitu seperti produk yang kita provide, juga cara kita berkomunikasi dengan student. Jadi kita harus ingat value tersebut, yaitu value passion. Jadi kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Untuk yang terakhir dan penutup, aku mau bertanya, bagaimana implementasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengikuti perkembangan modern ini Kak? Oke, jadi kalau dari Revo sendiri kita selalu gitu ya untuk berinovasi, artinya kita selalu coba provide program yang memang sesuai dengan kebutuhan market. Jadi selalu update juga terhadap perkembangan teknologi gitu kan. Jadi salah satu kalau di program-program di Revo itu kan memang untuk upskilling di bidang teknologi ya. Jadi kayak digital marketing, terus habis itu data analytics, skill-skill yang memang dibutuhkan untuk current teknologi gitu. That's why kita selalu berinovasi gitu ya, setiap tahunnya, setiap quarternya, bahkan setiap saatnya kita selalu update dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, salah satunya kalau di saat ini itu kan adalah AI ya. Sekarang lagi hype-nya, lagi tinggi-tingginya, dan di Revo pun kita juga menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Jadi kita juga punya program AI Academy. Jadi kita provide berbagai program AI untuk teman-teman peserta atau students kita bisa belajar how to utilize AI di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi misalnya AI for marketing, AI for content creation, AI for data, dan lain sebagainya. Jadi para student kita biasanya mereka datang dari profesional di bidang
digital marketing, bidang data analytics, bidang konten marketing misalnya dan lain sebagainya. Terus mereka belajar gimana sih cara menggunakan AI biar mempermudah atau meningkatkan productivity mereka dalam bekerja gitu. Nah itu tuh salah satu yang kita lakukan atau kita implementasikan untuk kita mengikuti perkembangan modern atau teknologi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Dan bermanfaat bagi teman-teman. Kami berdua selaku pewawancara pamit undur diri dan Kak Dinda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.